kasih. Umat mohon berdiri. Sabda-sabda Tuhan, dan dari setelah kita ada di dalam nama Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, atas segala kelemahan dan dosa kita mohon ampun akan segala kelemahan ini. Sebagai wujud pertobatan kita akan menyanyikan lagu dari puji syukur untuk mengingatkan baptis kita dan kita mendapatkan percikan air suci. Puji syukur nomor 592. Kami tanpa jasa
kepada orang yang bersatu kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anadullah Allah Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah mencurahkan cinta kasih-Mu sampai sehabis-habisnya kepada kami. Kami mohon semoga karena cinta kasih-Mu itu, kami semakin menaruh kepercayaan kepada-Mu dan hidup saling mengasihi satu sama lain. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, Saulus pergi ke Yerusalem. Di sana, ia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak percaya bahwa Saulus juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia, lalu membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Juga diceritakannya bagaimana keberanian Saulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Maka Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan berani ia mengajar dalam nama Tuhan. Saulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dan mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Saulus ke Kaisarea, dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Langsung tanggapan dengan refrain. Puji-pujian di tengah jemaat.
Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, dan kita dapat menghadap Allah dengan hati yang tenang. Sebab, jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah Allah itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Bait-bait terinjil menurut Iman Pergi. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Kali ini misalnya mungkin separuh dari biasanya, mungkin karena hari liburan, Golden Week, bukan demikian. Banyak yang pergi keluar kota liburan atau mungkin pulang ke Indonesia liburan, post Lebaran mungkin. Tapi beberapa wajah baru, selalu ada wajah baru, baik orang Indonesia maupun juga dari negara lain. Juga kita yang sudah sering kali datang misa Indonesia bulanan,
kita menjadi satu dalam keluarga umat Allah, bukan keluarga Katolik Indonesia di Kansai, tapi umat Katolik secara universal menjadi satu dalam misa bahasa Indonesia ini. Kita semua satu dalam wadah yang sama, Gereja Katolik. Dimanapun kita pergi di seluruh dunia, kita satu iman, satu baptisan, lalu kita juga satu gereja Katolik, Gereja Katolik Roma. Maka benar sekali yang dikatakan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Dia mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Mereka yang baru datang belajar bahasa Jepang ya, biasanya mencari ada di mana gereja misa bahasa Indonesia. Rajin sekali, 2 kali. Setelah itu karena kesibukan dan juga tes ataupun aruba itu, maka gereja bahasa Indonesia, misa bahasa Indonesia di nomor sekian adalah kenyataannya biasa. Namun jangan khawatir bahwa Tuhan selalu melihat kita, ada di samping kita. Maka selalu saya mengajak umat semuanya yang berbahasa Indonesia ini untuk datang juga dalam misa mingguan, baik dalam bahasa Inggris, bahasa Jepang. Di gereja ini ada bahasa Spanyol juga, bahasa Inggris. Jadi silakan bergabung dengan gereja lokal di mana kalian tinggal dan dekat dengan gereja kalian. Bukan hanya misa bahasa Indonesia. Dengan demikian, apa yang dikatakan kalian waktu di Indonesia, orang Surabaya mengatakan noni, sinyo, itu kan dari Surabaya. Kalau pergi ke luar negeri ke Jepang, jangan lupa misa mingguan. Bener nggak? Mereka yang di Surabaya, noni sama sinyo. Tapi yang dari Jakarta disebut apa? None, abang none, tapi nggak disebut demikian ya. Jadi kita semua waktu masih kecil dengan mudah dibawa orang tua kita datang ke gereja. Seperti anak-anak kecil ini, mereka masih taat sama orang tuanya, nggak ada pilihan lain. Tapi kalau udah mulai masuk dunia SMP, sudah mulai beruntak, mengedepankan pekerjaan rumah dari sekolah, PR, Sukudai, lalu juga bukat sudo, ekstrakurikuler yang diutamakan. Maka mereka anti sama namanya gereja, belajar untuk komuni pertama dan seterusnya. Sangat umum di Jepang ini. Maka mereka yang punya anak di Jepang harus hati-hati supaya anak-anak kalian jangan lepas dari pohon anggur. Karena kita semua adalah ranting yang harus dipupuk, diselamatkan. Karena masyarakat Jepang ini, khususnya kegiatan di sekolah, sangat menggunakan waktunya di hari Sabtu dan Minggu. Maka yang diutamakan adalah sekolah daripada kegiatan beribadah. Karena umumnya orang Jepang, mereka tidak punya agama secara resmi, tidak seperti orang Indonesia. Maka ketika saya mengajar agama Katolik di sekolah putri SMA kelas 3 di Wakayama, namanya sekolah Sinai, saya mengajar tahun keempat ini, ngajar agama. Ada berapa kelas? 6 kelas, 160 perempuan dan siswi. Hanya satu yang beragama Katolik. Kalau Tamalu nggak ada sama sekali, hampir 200 orang. Nggak ada yang Katolik. Meskipun sekolahnya sekolah punya suster, sekolah Katolik. Tapi di Jepang ini, sekolah Katolik yang menjadi Katolik itu hanya pemilik sekolah, suster, 2-3 orang, 4 orang suster, lalu beberapa guru mungkin di bawah 5 orang. Jadi kalau misa, 800 orang lebih, yang terima komuni hanya mungkin 2 suster yang hadir dan juga 1-2 siswi dan juga 2-3 guru saja. Maka misanya cepat selesai. Lain dengan misa di Indonesia, mereka yang baru lulus SMA, misa di sekolah Katolik, mungkin romonya sibuk membagi komuni berjam-jam kalau nggak dibantu, tapi karena dibantu oleh awam pemuka ibadat jadi cepat selesai ya, Bro Diakon Anda.
Inilah tantangan menggereja buat orang Indonesia di luar negeri. Selalu mencari yang comfortable, yang bisa bahasa Indonesia tapi adanya cuma sekali sebulan. Dan mereka yang datang kadang-kadang tidak sebulan sekali tapi kadang-kadang ada liburnya karena berbagai macam alasan tadi. Maka saya mengajak kalian semua, karena gereja Katolik adalah gereja universal dimanapun kalian tinggal dan berada, carilah bisa bahasa bukan bahasa Indonesia saja, tapi juga bahasa apapun ya. Jadi yang hadir di sini khususnya ada umat yang dari orang Jepang dan juga pelancong dari Korea Selatan yang bisa terkenalkan. Mereka mencari misa, meskipun bukan bahasanya, tapi datang. Mereka yang tidak mengerti bahasa Indonesia mencoba memahami apa yang saya katakan sekarang ini. Beberapa kata mungkin mereka tahu, Jepang, lalu Korea mungkin mereka tahu, tapi selebihnya mungkin nggak tahu. Mereka merasa dirasani mungkin ya. Tapi kita satu iman dalam Yesus, kita satu pohon anggur yaitu Yesus, di mana kita semua adalah ranting-rantingnya. Saya selain mengajar anak SMA juga menjadi wakil kepala taman kanak-kanak Katolik di mana saya tinggal di gereja Kaizuka, di mana umat Jepang ini TK-nya semakin sedikit anak-anaknya karena kelahiran di Jepang semakin menurun. Sama di Indonesia juga semakin menurun ya, jumlah perkawinan, jumlah kelahiran juga semakin menurun. Tapi Indonesia masih banyak, sekian 4 juta lebih tiap tahun lahir. Kalau di Jepang sekitar 700 ribuan dan selalu menurun tiap tahun, penduduknya sekitar 400 ribu kalau nggak salah, tiap tahun menurun. Maka kehadiran kalian menambah populasi Jepang, mereka yang dari luar negeri ya. Jadi kita semua yang hadir di sini diingatkan sekali lagi bahwa kita selain memiliki citizen Indonesia, kita juga menjadi warga Katolik yang punya agama. Maka ketika saya memperkenalkan diri pada anak-anak SMA, saya menunjukkan karena pelajaran agama Katolik, KTP saya. KTP di Indonesia itu ada tulisan agama. Tapi kalau di Jepang, di negara lain, nggak ada urusan sama agama kan. Jadi ciri khasnya Indonesia, agama dinomorsatukan. Tetapi belum tentu yang punya agama melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agamanya. Maka dikatakan dalam bacaan kedua pun, barang siapa menuruti segala perintahnya, perintah Tuhan, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi diam berarti kita bersekutu dengan kehendak Allah. Bagaimana kita bersekutu dengan kehendak Allah? Kita melaksanakan perintahnya, setidaknya kita beribadah sebagai orang Katolik dalam misa mingguan. Meskipun ada misa harian, tapi kita diajak sebagai orang Katolik dimanapun kita berada sedapat mungkin. Kita misa mingguan dimanapun kita berada, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan seterusnya. Meskipun tidak tahu artinya, namun dalam dunia modern ini ada smartphone, ada bacaannya, kita bisa memahami dulu dalam bahasa kita, lalu kita sama satu umat meskipun berbeda bahasa, seperti situasi sekarang ini. Maka roh yang menyatukan kita, Roh Kudus yang akan kita peringati, kita rayakan nanti 2 minggu lagi kira-kira, menyatukan kita dalam ibadat misa ini. Banyak sekali gereja-gereja lain yang berbeda dengan gereja Katolik pastinya. Mereka juga percaya akan Tuhan Yesus, mereka dengan rajin mengikuti ibadah mereka. Kita pun jangan sampai kalah. Kita juga percaya pada anak-anak muda ini yang datang duluan 1 jam sebelumnya untuk mempersiapkan lagu-lagu, menyiapkan mazmur. Saya sungguh bergembira karena pekerjaan saya semakin sedikit. Dulunya semua saya rekam dari YouTube. Saya pakai smartphone itu saya perdengarkan waktu misa. Jadi sekarang saya tidak perlu, tapi saya menyiapkan bacaan-bacaan lalu saya kirimkan di grup lain kan, bacaan-bacaan lalu misa pamflet itu.
Jadi kita semua diajak untuk aktif dalam misa ini, bukan hanya diam. Karena semuanya sudah ada di dalam yang saya kirimkan tiap bulanan itu ya, bacaan-bacaannya dan juga doa-doanya. Maka dipergunakan atau enggak, saya nggak tahu, tapi mereka yang baru datang tolong diperkenalkan, dimasukkan dalam line group supaya menjadi satu umat. Kita punya satu pohon yaitu Yesus, dan kita semua adalah ranting-rantingnya. Kita semua dalam satu gereja lokal ini, gereja Katolik yang ada di Kansai, gereja Katolik Indonesia. Tapi kita juga bagian dari Keuskupan Agung Osaka Takamatsu. Kita semua diundang dan juga selalu berterima kasih boleh beribadah di tempat ini. Bagi teman-teman kita yang gereja Protestan yang lain yang berbagai macam denominasi, mereka harus menyewa gereja, mencari tempat. Tapi kita selalu bersyukur karena gereja di Umeda Sacra Familia ini memberikan tempat bagi kita setiap bulan, dan juga gereja di Kobe sebulan sekali. Nanti akan diumumkan setiap bulan ada misa di sini dan juga di Kobe bahasa Indonesia. Seperti Paulus yang sebelumnya menjadi Saulus, berani mewartakan imannya meskipun dia sebelumnya adalah penganiaya orang-orang pengikut Yesus, tapi dia berbalik menjadi pengikut Yesus, menjadi pewarta yang sungguh sangat gemilang. Pada awalnya murid-murid Yesus takut karena Saulus ini adalah pemburu, penganiaya orang-orang pengikut Yesus, tapi akhirnya dia bertobat. Dan tidak semudah itu, karena awalnya dia adalah orang yang jahat, yang selalu menganiaya orang-orang pengikut Yesus, tapi akhirnya berbalik, butuh seseorang sebagai penjamin, yaitu Barnabas. Maka apa yang bisa kita pelajari dari bacaan pertama dari Kisah Para Rasul ini? Kita semua hadir di sini bukan hanya karena keinginan kita ataupun juga pemikiran kita, tapi ada seseorang atau mungkin dari informasi melalui internet ataupun Facebook atau YouTube, seperti misioner kita yang punya seragam seperti ini. Dia tuh mengenal saya melalui internet. Sebelum datang ke Kyoto untuk belajar bahasa Jepang, mencari Romo Indonesia, ketemunya saya di internet ya, search di Google. Jadi sama Mbak Google dijawab saya. Akhirnya ketemu dan ngobrol, akhirnya saya mendengarkan dari dia bahwa dia punya seragam seperti ini, seperti frater ya. Pakaian seperti ini kalau orang Jepang biasanya frater, calon imam. Tapi rupanya pakaian misioner ini sudah dibuat ketika dia masih di Sydney, Australia. Dia diminta oleh seorang pastor asal Korea supaya menjadi misioner dan disuruh bikin pakaian ini. Maka bagus sekali di sini juga hadir dari setelah kita mencari Tuhan melalui berbagai macam cara, dan kita dipanggil oleh Tuhan dengan berbagai macam cara, melalui teman, melalui gadget, internet, dan seterusnya. Jadi misa ini pun setelah selesai, saya selalu upload di YouTube saya. Jadi saya berikan alamat YouTube saya, nanti saya share di line group, supaya kita semua yang tidak ada di sini juga bisa merasakan cinta kasih Allah selalu hadir, satu iman, harapan, dan kasih dalam gereja Katolik Indonesia yang ada di Kansai ini. Maka dengan demikian, meskipun sepi ini, biasanya 80-70, sekarang hanya di bawah 50, sekitar 40 sekian. Tapi tidak mengurangi rasa kegembiraan kita bahwa kita memiliki satu iman karena Yesus yang menjadi pohon anggur. Kita semua adalah ranting-rantingnya, kita selalu diajak untuk satu dalam nama Tuhan Yesus. Ada amin, saudara? Amin. Amin. Mari kita lanjutkan dengan penuh sukacita dan harapan, meskipun nilai yen selalu turun. Mereka yang baru sekolah, orang tuanya bahagia karena yang menyekolahkan mereka, nilai rupiahnya mungkin turun juga ya terhadap dolar. Tapi bukan hanya soal materi yang kita cari, tapi juga soal iman. Karena kegembiraan dalam Tuhan tidak bisa diukur melalui yen, rupiah, maupun dolar. Sekali lagi ada iman, ada amin, Amin. ada aman. Amin. Kita
kita diundang untuk bangkit berdiri, kita mewartakan juga memperteguhkan iman kita dalam nama Tuhan Yesus dengan syahadat singkat. Aku percayakan Allah pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang minta sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke kematian pada ketiga hari di antara mati, yang naik surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang dan dilirahnya hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kristus bersabda, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Marilah kita memanjatkan doa kepadanya, Tuhan yang berkenan tinggal di dalam kita dan memperkenankan kita tinggal di dalamnya. Bagi para biarawan dan biarawati, semoga persatuan dan pengabdian para biarawan dan biarawati dengan Tuhan serta sesama semakin menyuburkan gereja dengan buah-buah kasih. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah doaku. Bagi masyarakat kita, semoga kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita menggerakkan kita semua untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan masyarakat. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah doaku. Bagi gereja yang dianiaya, semoga Bapa mendampingi dan menambahkan hati umatnya di daerah-daerah terpencil yang mengalami penganiayaan dan penindasan demi iman. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah doaku. Bagi mereka yang kelaparan, semoga orang-orang yang sedang dilanda kelaparan memperoleh anugerah penyertaan Tuhan melalui kasih orang-orang yang dengan tekun berusaha untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi mereka. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah doaku. Bagi kita semua, semoga kasih Tuhan membangun kita dengan umat cinta kasih, yaitu umat yang terbuka terhadap segala yang baik dan yang menghasilkan buah kebaikan serta cinta kasih. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah doaku. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memperkenankan kami menyayangi dunia dan mengusahakan kebahagiaan serta perdamaian bagi semua orang. Bantulah kami dalam kelemahan kami dan kabulkanlah doa-doa kami, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Silakan duduk, kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persembahan puji syukur nomor 523. 523. Hallelujah.
persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan bersatukanlah dengan kurban salib Putra-Mu. Semoga kami selalu tinggal bersamanya sehingga dapat menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada masa ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia mengenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika Ia menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Puji syukur nomor 392. Agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan padamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami
Thomas Aquinas, Maeda Mangyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan berserta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita menyampaikan satu sama lain damai Tuhan. Anak berdoa, puji syukur nomor 413. 413. Kasih
Berbagailah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya amat bersyukur kau datang kepada saya, tetapi bersama saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Lagu pengantar penghuni puji syukur nomor 548. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena berkat komuni kudus ini, kami Kau perkenankan dengan putra-Mu. Semoga persekutuan di antara kami pun semakin erat, bagaikan ranting-ranting anggur yang bersatu dengan Kristus sebagai pokok anggur yang sejati, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Yang mau mengumumkan, gak ada pengumuman. Ya, pengumuman mereka yang mau hadir misa bahasa Indonesia di Osaka ini ada 2. Pertama, di gereja ini tiap Sabtu ke-4 jam 5 sore seperti hari ini. Lalu di Kobe setiap hari Minggu ke-2 jam 3 ya sekarang. Ya, silakan. 2 tempat ini ada misa bahasa Indonesia. Tapi saya katakan lagi, setiap minggu hadirlah dalam misa dalam bahasa apapun. Seperti para umat yang datang ke sini bukan hanya orang Indonesia, tapi juga beberapa dari umat berbahasa Jepang dan juga bahasa Korea, dan juga Filipina, bahasa Inggris. Jadi yang baru pertama kali datang dalam misa di Umeda ini bahasa Indonesia, saya undang ke depan. Pertama, tamu kita dari Korea. From Korea, please welcome to introduce yourself. Coming here. Both of you, thank you. Hello. Hello. Now is about 6 time. Konbanwa. I'm from Korea. My name is Soo-ho Kim and Andrea Kim. Do you know Korean saints Andrea Kim? Kim Tae-gon. Okay, thank you. I'm not good at English, so I read translate Google. I came here to celebrate Sunday Mass while traveling. We came Osaka yesterday for traveling. It's an honor to offer Mass once a month. Even when I go to Korea, I pray for this community. Thank you. Thank you very much. My name is Hee-soo Yang. My wife. Your family. Baptism name is Chesaria. Yeah, we are Indonesian, they like K-pop. Annyeonghaseyo, another language, Sarange. Thank you for coming, Andrew and Cesar. Come here. From other countries, from the Philippines, no? All Indonesian, the others. Ya, yang baru datang sekali lagi, pertama kali, silakan. Yang dari sini, silakan maju. OBKG semuanya. Silakan. Perkenalkan nama dan dari mana dan sedang apa di sini. Nama saya Lydia, saya dari Surabaya, Indonesia. Kita datang ke sini buat belajar bahasa Jepang di sekolah OBKG Osaka. Halo semua, nama saya Audrey. Saya juga di sini untuk sekolah. Saya dari Jakarta. Terima kasih. Selamat sore. Nama saya Gaby, saya dari Jakarta dan saya juga sekolah di OBKG sama mereka. Selamat sore, nama saya Kevin, asal dari Bandung, sama mereka di OBKG buat belajar. Iya, selamat datang dan selamat belajar. Jangan lupa misa bahasa Indonesia bulanan ada di sini. Kita semua menunggu kalian. Terima kasih. Ada yang lain? Yang dari Semarang. Kalian berdua, saya undang maju ke depan. Saya tadi sempat berkenalan dengan mereka.
Jadi saya masih ingat juga yang dari Semarang satu lagi. Meskipun baru kali pertama menyapa, tapi saya ingat dari Semarang juga. Nah, tunggu teman kan. Ya, silakan. Selamat sore, nama saya Paima, saya dari Jakarta. Di Jakarta sama kayak dari tadi. Saya sebenarnya dari Kyoto, terus pas dulu dari saya kalau bisa ada ibadah bahasa Indonesia di sini, jadi pas kayak gitu. Oh iya, terima kasih. Nama saya Diego, saya asal Semarang dan saya datang ke Jepang untuk belajar di Kyoto Central Gaigatu. Terima kasih. Sore, saya Axel, saya dari Semarang, tetangganya Diego. Saya di sini juga belajar bahasa sama teman-teman saya. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah datang. Ada yang lain lagi? Saya nggak kenal mereka, baru datang pertama kali atau sudah sekian kali, atau mungkin nggak mau datang ke sini bergabung diri, nggak apa. Kami ucapkan selamat datang bagi mereka yang masih wajah baru datang lagi dan Ciku Sokai mengasih Mas Katarina Sane. Silakan. はじめまして、このミサに初めて参加します西田睦月です。クリスチャンネームはカタリナ・ラブレです。こういうインドネシアのミサに参加できてすごい嬉しいです。また今後も参加していきたいと思います。ありがとうございます。 Ada yang kali terakhir misa di sini, silakan datang ke depan, teman kita. Siapa namamu? Lupa. Halo semua, nama saya Ethan. Oh, Ethan. Ya. Sudah makan? Bulan depan saya akan pulang ke Indonesia karena sudah selesai kuliah. Saya sudah di sini selama sekitar 6 tahun. 1 tahun 9 bulan di Osaka. Setelah itu di Kobe. Terima kasih semua yang hadir hari ini. Dan kembali ke Surabaya kan? Iya, ke Surabaya. Ya, lihat 6 tahun di sini sampai banyak ilmunya, semakin banyak ilmunya, rambutnya semakin menipis. Terima kasih Ethan sudah selalu hadir dalam misa kita. Sukses selalu, terima kasih. Ethan dari Surabaya. Baik, terima kasih semua yang sudah hadir dalam misa bahasa Indonesia ini. Semoga ada sukacita dan berkat sendiri. Selesai misa, selesai lagu penutup, kita seperti biasa foto bersama. Nanti misa ini saya masukkan dalam YouTube channel saya. Terima kasih semua atas partisipasi dan juga satu persatu hadir dalam misa bahasa Indonesia. Terima kasih. Kita mohon berkat Tuhan. Kita bangkit berdiri, silakan. Tuhan bersamamu. Semoga karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, Allah menganugerahkan rahmat penebusan dan berkat kepada saudara yang telah diangkat menjadi anak-Nya. Amin. Semoga saudara ikut menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Kristus yang telah menebus dan membebaskan saudara. Saudara telah dibangkitkan lewat pembaptisan. Semoga setelah mengamalkan hidup yang benar di dunia ini, saudara disambut Kristus di tanah air surgawi. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Lagu penutup. lagu penutup di Lourdes Timur. kasih semuanya. Silakan. Saya lihat minggu soalnya mulai jam 1. Oh, kamu jam minggu nggak dikasih? Ini tadi suara burung Nanti jadi sana mau beberapa tahun ke depan sejak sudah selesai dan jadi sistemnya robot.
tahun depan. Oh ya, oh cari kerja sampai tahun depan. Oh ya, ada kita tahun depan. Iya. Oh yes, sir. Oh, sure.